Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarakah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah jadikan berkumpulnya kita di sini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di antaranya pula hadirnya kita di majelis ini agar Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dan Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita. Maka senantiasa hendak, yaitu ditandai dengan kalimat atau ucapan takbir. Kemudian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari duduk istirahat atau tasyahud awal, beliau bertakbir kemudian berdiri. Beliau bertakbir kemudian berdiri. Sebagaimana yang diriwayatkan juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yasjuda kabbara thumma sajada wa idza qama minal qa'dati kabbara thumma qama. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, beliau bertakbir kemudian sujud. Apabila hendak sujud, maka diawali dengan takbir baru kemudian sujud. Dan apabila hendak berdiri dari duduk, berarti baik duduk istirahat, yaitu dari rakaat yang pertama, setelah sujud yang kedua, maka duduk istirahat atau duduk sejenak, itu duduk istirahat sebelum bangkit. Nah, ketika hendak bangkit, maka apa? Beliau bertakbir kemudian berdiri. Beliau bertakbir kemudian berdiri. Dan Nabi SAW di sini dijelaskan apabila atau ketika Nabi SAW bangkit ke rakaat kedua, bangkit berdiri untuk ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga dan ke rakaat keempat, maka Nabi SAW bangkit dengan tangannya bertumpu pada tanah.
bangkit dengan tangannya menekan atau bertumpu pada tanah. Dengan kedua tangannya yang dikepal. Ini apa? Bisa dibentangkan, bisa dikepal. Bisa dikepal. Dan ini pembahasan yang mungkin telah lalu pembahasannya, yaitu ketika hendak bangkit maka bertumpunya dengan tangan. Kalau bertumpu dengan tangan berarti yang diangkat dulu apa? Yang diangkat dahulu kaki apa tangan? Kaki. Baru naik. Seperti itu. Ini ketika bangkit ke rakaat kedua, ketiga dan keempat, maka bertumpu dengan kedua tangan. Dan bisa dengan dilapangkan dan bisa dengan dikepal. Biasa saja. Biasa saja. Kalau ketika bangkit itu biasa saja. Kecuali ketika sujud. Kalau sujud jari-jari tangan rapat. Ketika sujud jari tangan rapat dan lurus semuanya dan jarinya menghadap ke arah kiblat untuk sujud. Tapi ketika bangkitnya maka di sini tidak ada penjelasan harus rapat atau harus renggang, biasa saja berarti. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menganjurkan orang yang sholat apabila bangkit menuju rakaat selanjutnya agar bertumpu ke tanah dengan kedua tangannya. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya beliau menganjurkan bagi orang yang sholat ketika hendak bangkit menuju rakaat berikutnya, baik itu rakaat kedua, rakaat ketiga atau rakaat yang terakhir keempat, maka agar bertumpu ke tanah dengan kedua tangannya. Jadi tidak langsung habis duduk istirahat bentar, tidak langsung gitu. Tapi lebih menunjukkan pada ketenangan, kemudian tidak tergesa-gesa. Jadi setelah duduk istirahat, tangannya diletakkan dulu, kemudian dinaikkan, diangkat baru. Tapi kalau yang tadi langsung kan langsung ngaget gitu lah, ya. Dan di sini wallahu ta'ala alam bishawab, yang pastinya ketika Nabi SAW menjelaskan hal ini, bertumpu dengan tangan dahulu dan juga diikuti oleh generasi selanjutnya dari para sahabat Rasulullah SAW dan juga yang lainnya, maka yang pastinya di sini banyak maslahatannya, banyak kebaikannya. Sama, kalau dia tidak pakai duduk istirahat, berdirinya juga diusahakan bertumpu. Kalau tidak bertumpu sebenarnya tidak masalah, tapi yang aula dan yang lebih mengikuti sunnah Nabi SAW, maka bertumpu dengan kedua tangannya. Bahkan tadi Al-Imam Syafi'i di sini menganjurkan orang yang sholat ketika bangkit menuju rakaat berikutnya untuk bertumpu dengan kedua tangannya. Dan itu menunjukkan ketenangan ketika dia mengerjakan sholat, tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kan langsung gitu, langsung bangkit. Tapi ketika dia bertumpu dulu, ini menunjukkan dia tidak tergesa-gesa dan lebih tenang ketika dia mengerjakan sholat ini. Nah, karena ketika sholat itu tergesa-gesa, ya kita juga bisa merasakan dan bisa melihat. Kalau ada orang yang sholatnya tergesa-gesa pun kita melihatnya kurang enak juga. Sama ketika kita sholatnya tergesa-gesa juga, pasti
rasanya juga tidak enak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Beliau mengangkat kedua tangannya di sini bersamaan dengan takbir. Dan di sini dibawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan disunahkan mengangkat kedua tangan apabila orang yang sholat berdiri dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Dan ini adalah sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, yaitu disunahkan mengangkat kedua tangan ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Khususnya di sini bukan rakaat kedua, tapi ke rakaat ketiga. Ketika bangkit ke rakaat ketiga, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Adapun ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat, maka tidak ada angkat tangan. Tidak ada angkat tangan. Yang ada mengangkat tangan yaitu ketika bangkit ke rakaat ketiga sesudah tasyahud awal. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kemudian thumma idza qama min ar-rak'atain, kemudian jika hendak bangkit dari rakaat kedua, kabbara, maka beliau mengucapkan takbir, wa rafa'a yadayhi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya, kama kabbara inda iftitahis shalah, sebagaimana beliau takbir ketika di awal mulai salat. Thumma yasna'u dzalika fi baqiyati salatihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu pada rakaat yang tersisa. Maksudnya amalan yang dikerjakan dalam salat. Jadi riwayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga, summa idza qama min ar-rak'ataini kabbar, kemudian jika hendak bangkit dari rakaat kedua, berarti selesai dari rakaat kedua. Selesai dari rakaat kedua berarti selesai dari tasyahud awal, kemudian hendak bangkit. Maka Nabi SAW mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini apa? Ketika bangkit ke rakaat ketiga. Kemudian apabila Nabi SAW berdiri ke rakaat keempat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Beliau mengucapkan Allahu Akbar saja. Dan beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir ini. Berarti takbir ketika bangkit ke rakaat keempat. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Namun yang rutin Nabi SAW mengangkat kedua tangannya yaitu ketika hendak bangkit ke rakaat yang ketiganya. Kemudian sebelum berdiri, beliau duduk di atas kaki kirinya dengan tegak. Di atas kaki kirinya dengan tegak, sehingga semua tulang-tulangnya kembali ke tempat semula, atau disebut dengan duduk istirahat. Ini berarti sebelum beliau berdiri ke rakaat
kedua atau ke rakaat keempat ini tadi, maka beliau duduk sejenak hingga semua tulang-tulangnya kembali ke tempatnya semula. Dan ini berarti bertumpu di atas kaki kirinya dengan tegak. Berarti di sini bertumpu di atas tumit ini. Berarti di sini maksudnya bertumpu di atas tumit atau disebut dengan duduk iq'ad. Tapi di sini beliau duduk di atas kaki kirinya dengan tegak. Ini ada yang kurang penjelasan ini. Beliau duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan kayaknya. Nah, adapun untuk sifat duduk sifatnya asalnya, kalau kaki kiri ini duduk iftirash diduduki, maka kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki ini semua berusaha. Kalau kita mampu ditekuk semua, mampu, maka itu yang aula, ini yang lebih utama. Kalau tidak mampu, ya sebagian tidak apa-apa, masih ada yang berdiri misalnya. Ini, adapun yang ditekuk seperti ini, maka ini bukan dengan riwayat, hanya mengikuti pendapat. Ada pendapat dari para ulama menjelaskan tidak apa-apa boleh. Tapi ketika kita sudah membahas ibadah seperti ini, maka kita yang lebih utama mencukupkan dengan riwayat yang sudah sahih. Nih. Jadi kalau bisa, ini jari-jari kaki itu ditekuk semuanya. Itu kalau mampu. Cuman kalau yang sudah kaku kan susah, susah. Maka semampunya. Maka ditekuknya semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Dan memang kalau berusaha menegakkan kaki kiri kaki kanan sakit pertama kalau nggak biasa. pasti terasa sekali. Tapi kalau kita berusaha pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya, insya Allah lama-lama terbiasa. Tapi karena tidak membiasakan, akhirnya sakit. Bukan susah lagi, sakit. Kalau susah masih mendingan, ini sakit rasanya karena saking kakunya sudah. Ini duduk iftirash dan juga duduk tawarruk, kaki kanan pun tetap tegak, dan ditekuk semua. Sebagaimana ketika kita sujud, maka jari-jari kaki itu kalau bisa semampu kita itu ditekuk. Asalnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu jari-jari kaki semua ditekukkan semua. Karena Nabi SAW mengajarkan ketika sujud, kita sujud dengan 7 anggota badan. Yang pertama dahi nyambung ke hidung, nempel semua ke lantai, ke tanah. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan ini tadi sifatnya kalau sujud seluruh jari-jari dilempengkan semuanya dan dirapatkan. Ini ketika sujud dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian keempat dan kelima, kedua lutut. Kemudian keenam dan ketujuh jari-jari atau ujung-ujung jari kaki. Dan ujung-ujung jari kaki ini semuanya ditekuk semuanya. Dan caranya kemarin yang kita jelaskan atau penjelasannya kemarin, ketika sujud itu kita posisikan pas dulu. Jadi ketika nanti ini tinggal ditekuk aja, diteken. Dan memang kalau awal lagi, kalau kita berusaha mempraktekannya, ini sakit ya. Karena nggak biasa.
Karena pas posisi sujud itu, kaki itu karena dia nempel dengan lantai, bukan hanya gantung, bukan biasa kita gini, posisinya gini aja. Nah ini ditekuk, ini pasti neken ke depan. Nah ketika neken ke depan, inilah baru terasa sujud itu, sujud yang mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Kalau kita selama ini cuma gantung tok. Nah, untuk nata dan memposisikan kaki ketika sujud itu harus ditekuk semua. Ini yang perlu dilatih. Perlu dilatih sama kita. Karena mungkin kita selama ini ikutnya pokoknya yes, mana enaknya saja. Mana enaknya ketika sholat yes, itu yang jadi kebiasaan kita. Tidak berusaha, bukan ini loh caranya yang diajarkan Rasulullah. Walaupun sifat-sifat tersebut mungkin kalau sebagian yang berpendapat tidak ada masalah kalau memang berat atau tidak mampu. Tapi kalau dari awal memang kita nggak berusaha mencoba, ya selamanya nggak mampu, kan nggak tentu. Nah kita dari kecil nggak berusaha, nggak pernah mencoba, akhirnya apa? Bilang nggak mampu. Ya orang nggak pernah mencoba kok nggak mampu, kan gitu. Maka memang lebih-lebih lagi kalau sudah karena faktor usia memang agak susah dan kaku betul, kaku ini ketika sujud. Dan dua amalan sholat yang paling ditegaskan oleh Nabi SAW agar kita menyempurnakannya, yaitu posisi ketika rukuk dan ketika sujud. Posisi ketika rukuk dan ketika sujud. Ini banyak yang di antara kita dan juga kaum muslimin sering pokoknya enaknya gimana saja, bukan pokoknya mengikuti contoh, bukan, tapi yang penting enaknya aja. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan untuk sholat kita, karena Nabi SAW katakan la sholata, tidak sempurna sholatnya. Saya mengatakan tidak sempurna sinten? Rasulullah. Liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi, bagi siapa yang sholat tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Kalau sujud tadi kita posisinya tidak pas, bahkan terlalu dekat, ini dekeng gini, nggak lurus. Iya. Makanya ini kalau kita tidak berusaha melatih dan memposisikan dengan sifat sujud dan rukuk yang sempurna, yang benar, maka ya tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya dan mengenalinya kembali di sini, kita berusaha mengamalkannya. Gitu. Dan ketika sujud tadi masih, itu semua anggota badan terasa, dari mulai kepala, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut sampai kaki, karena ditekan semua terasa. Tapi di sini yang bagian kepala itu karena dia ditumpu dengan kedua telapak tangan, jadi tidak terlalu neken sekali, biasa tengah-tengah. Ini posisinya ketika sujud. Kemudian jarak antara tempat sujud dengan kedua lutut ini sebisa mungkin dipaskan, maksudnya dipaskan sesuai dengan posisi tubuhnya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu mepet dekat dengan lutut, supaya ya nikmat sholatnya. Kemudian ketika rukuknya, yang perlu saya ingatkan kembali, ketika rukuk ini posisi awal itu ketika meletakkan kedua telapak tangan ke lutut.
Jadi ini di lutut, bukan di atasnya, bukan di bawahnya, tapi pas di lutut. Ketika di lutut sendiri ini pasti sudah apa? Sudah di tengah-tengah. Nah, ketika sudah mulai meluruskan, ini tangan atau lengan ini antara siku dengan lengan bawah, lengan atas dengan siku, ini posisinya tidak lurus, bukan lurus. Kalau lurus gini nanti susah. Nah, agak dibuka sedikit. Ini ketika rukuk. Kemudian yang pertama kali diposisikan posisi pinggang. Posisi pinggang itu yang paling susah biasanya. Kerasa. Pasti kerasa. Jadi apa? Ditekan. Pinggang ditekan, kemudian baru diluruskan bisa. Nah, ketika sudah diluruskan, posisi kepala bukan ke bawah, tapi ke arah sujud. Maka posisinya agak miring. Itu ketika rukuk. Nah, untuk memposisikan itu kita tidak bisa kalau tidak melatihnya. Dan terasa, pasti terasa. Apalagi baru awal-awal mencobanya. Ini. Punggung harus diluruskan, betul. Dan itu Rasulullah yang mengatakan sendiri, liman la yuqimu sulbahu. Bagi mereka yang tidak sempurna salatnya, bagi mereka yang tidak meluruskan. Dan meluruskan punggung tadi caranya tadi, ngeten. Pertama posisi tangan ini harus pas. Tidak boleh terlalu ke bawah, tidak boleh terlalu ke atas. Kemudian ketika sudah di lutut sendiri, ini tidak boleh lurus. Agak dibuka sedikit supaya bisa nanti neken wilayah pinggang tadi. Karena kalau sudah pinggang atau bawah ini ditekan, akan bisa lurus insya Allah. Akan bisa meluruskan punggung ketika rukuk. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan permisalan, andai kata diletakkan air di atasnya, tadi tetap tidak sampai tumpah atau jatuh ke bawah. Nah, itu diantaranya kalau punggung sudah lurus, kemudian kalau posisi kepala juga tidak sempurna, posisi kepalanya lihat ke bawah, pasti ngelender ke samping sela-sela sini. Tapi kalau ditahan kepala ke arah sujud, ketahan, tetap di tengah. Kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Iya. Kalau kita di sini mungkin sampai umur 80 nggak sampai jalur segitu kemana? Nggak apa-apa. Di sini tadi kan sekarang ibaratnya kita lagi memulangkan kepada sifat sholat yang diajarkan kepada oleh Rasulullah. Adapun ketika kita sudah karena faktor entah kesehatan kita atau faktor karena yang sudah mulai susah, maka di sini pastinya Islam dan Allah dan Rasulnya sendiri memberikan uzur, memberi uzur. Namun tadi ketika kita membahas dan mengkaji kembali bagaimana sifat sholat yang benar, maka kita sedang membahas bagaimana yang dicontohkan Rasulullah dan caranya yang benar seperti apa. Adapun ketika kita sudah berusaha semaksimal kita, semampu kita, maka Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban seseorang untuk menjalankan syariat ini kecuali dengan sesuai kemampuannya. Maka kalau tidak mampu berdiri atau sudah, yang penting dia berusaha rukuk dengan sempurna dan masih belum ada kekurangannya, ya itu aja. Karena faktor-faktor yang ada pada masing-masing tadi. Namun kalau ketika kita lagi bahas di sini, kita contohkan bagaimana yang benar. Allahu a'lam. Supaya paling tidak
sekarang di sini kita berusaha tanamkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, supaya ya minimal tidak seperti kita dulu gitu aja. Biar anak-anak kita ini sholatnya benar. Nah, ini tujuannya. Tujuan utama untuk diri kita. Namun ketika kita sudah berusaha melaksanakannya, mengerjakannya untuk bisa benar, tapi ternyata masih kurang, belum mampu dan tidak bisa sempurna atau ada kekurangannya karena ada kendala dan ada uzur tadi, maka insya Allah apa yang kita pelajari ini adalah untuk kemaslahatan diri kita dan juga keluarga kita, insya Allah. Itu. Bahkan memang tersembunyi kalau untuk masalah sifat sholat ini, baik masalah sujud, masalah ruku, kalau kita tidak paksakan diri kita, sampai pun yang belajar di pondok itu, kalau dia tidak berusaha mempraktekannya dan memaksakan diri untuk mengerjakan yang dicontohkan, nggak akan pernah berubah sholatnya. Dari dulu ya seperti itu. Makanya di sini kita mengkaji kembali sholat kita. Karena apa? Kita ingin memperbaiki sholat kita yang telah kita kerjakan selama ini. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana sifat sholat yang benar, maka apa? Berarti kita berusaha. Dan kalau sudah berusaha, ya berarti apa? Kita di sini sudah menggugurkan kemampuan kita, gitu. Maksudnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih ada yang kurang. Ya ini Allah berikan atau keringanan atau uzurnya, insya Allah. Dan Allah lebih tahu kondisi hambanya daripada hamba itu sendiri. Okay. Kemudian Nabi SAW menggenggam tangannya seperti orang yang menggenggam adonan tepung, yaitu bertumpu pada kedua tangannya jika beliau berdiri. Dan ini pembahasannya telah lalu juga, insya Allah. Ya, yang pembahasan ini sudah disebutkan ketika bangkit sesudah sujud, ketika bangkit berdiri untuk rakaat kedua, sudah pernah disampaikan juga. Jadi kadang Nabi SAW ketika bangkit ini dengan menggenggam adonan tepung. Orang yang ngadoni tepung kan ada yang dia memahaminya dengan seperti ini, ada yang memahaminya dengan seperti ini. Intinya di sini apa? Dengan menggenggam itu posisi ketika bangkit orang itu bertumpunya kuat daripada apa? Seperti ini. Karena posisi menggenggam itu kekuatannya ada di sini. Tapi kalau ke sini kan kekuatannya cuma di pinggir aja. Tapi kalau pas bertumpu dengan menggenggam ini lebih kuat. Ini diantara penjelasan Nabi SAW kadang dengan menggenggam. Itu ketika beliau hendak berdiri. Kemudian beliau pada 2 rakaat terakhir dari keempat rakaat tersebut selalu membaca surat Al-Fatihah. Berarti rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu tetap membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan wajibnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat pada pembahasan yang lalu. Terkadang beliau juga menambahkan bacaan pada salat zuhur dengan beberapa ayat sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai bacaan pada salat zuhur. Jadi Nabi SAW kadang di rakaat salat zuhur ini berapa rakaat? 4 ya, 4. Selain di rakaat kedua atau pada ketika rakaat kedua rakaat pertama dan rakaat kedua, Nabi SAW kadang menambah. Beliau juga menambahkan bacaan selain surat Al-Fatihah dengan beberapa ayat.
Ini sebagaimana penjelasannya di bacaan ketika sholat zuhur. Ya. Posisi tangan ketika sujud itu yang benar yang bagaimana? Biasanya ada yang paling utamanya itu yang bagaimana? Nah, ketika dia sendiri maka seluruh lengan atas itu dijauhkan dari lambungnya, bahkan dibuka lebar. Itu kalau sendiri mungkin. Tapi ketika sholat berjamaah maka disesuaikan. Ini tidak bisa dipraktekkan ketika sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri atau mungkin ketika jadi imam, dia bisa sempurnakan itu dengan direnggangkan semua. Direnggangkan semuanya. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Nabi sujud itu sampai terlihat ketiaknya. Karena betul-betul berarti terbuka lebar. Bahkan andai kata ada anak kambing yang lewat, itu bisa lewat dari selanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi ini ketika sujud. Kemudian ketika sholat berjamaah maka kita sesuaikan. Ketika kita sesuaikan berarti apa? Tidak rapat, tidak terlalu renggang, biasa, sesuai dengan postur tubuh kita. Sehingga apa? Tidak menyakiti diri, tidak menyakiti tetangga juga. Dari tetangga kanan kiri yang salah. Sebisanya, maksudnya sesuai dengan ininya, tubuh. Gitu. Itu untuk posisi tangan. Nih. Karena kalau ini tadi dilebarkan, tadi dipraktekkan ketika sholat jamaah, ini mengganggu tetangganya. Allah a'lam. Ya. Ada lagi? Iya, monggo. Enak dibuat pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Iya. Jauh. Kalau terlalu jauh maka dasarnya tidak ada. Maka kalau untuk sujud ini kembali. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita seluruh sifat dalam sholat itu dikembalikan atau disesuaikan dengan apa? Posisi atau postur tubuhnya. Kalau dia pendek maka sesuai dengan posturnya. Kalau dia agak tinggi, ya mau tidak mau agak jauh pasti. Agak jauh sedikit ketimbang yang agak pendek. Maka tadi kalau memang terlalu jauh dan postur tubuhnya nggak terlalu tinggi, maka ini memberatkan dirinya sendiri. Sampai jadi posisi yang benar dari sholat, ketika kita sholat dan ketika sujud, posisi paha itu tegak lurus. Standarnya itu pokoknya sampai dia tegak lurus, nggak boleh terlalu miring ke belakang, nggak boleh terlalu condong ke depan. Ini posisi pahanya. Maka kalau terlalu ke depan pasti mau tidak mau miring, posisi agak miring ke depan, posisi pahanya. Nah, ini yang terlalu berlebihan ketika sujud berarti. Bahkan nanti ketika terlalu ke depan itu nanti susah ininya. Menekan yang bawah tidak bakal bisa. Kalau terlalu ke depan, maka posisi yang pas ya sesuai dengan postur tubuhnya masing-masing sehingga bisa sempurna. Khususnya ketika menekan yang belakangnya, menekan posisi jari-jari kaki ketika sujud. Dan itu yang saya rasakan paling susah di situ. Yang paling susah yaitu menekan jari-jari kaki tadi. Ini ketika sujud. Enak di sini. Nah, ini kita posisikan dulu. Nah, baru. Jadi ini
yang bawah atau yang belakang juga menekan dari belakang. Kalau sudah seperti itu, paling tidak minimal di sini kita sudah berusaha untuk apa? Menyempurnakan sujud kita. Kemudian kalau pas, tadi posisi punggung juga lurus. Posisi punggung ketika sujud tadi lurus, nggak sampai melengkung. Gitu. Nggak, kalau nggak terlalu ke depan nanti agak mungkin juga kurang pas juga pastinya. Ini ketika sujud. Dan itu mungkin yang bisa merasakan ya masing-masing. Ini tadi cuma teorinya. Masing-masing yang bisa merasakan. Kalau kita bicara apa itu menunjukkan jamaah itu untuk lurus barisan kemana gitu. Gimana? Kalau ketika sholat di kendaraan, kemudian kita sholat berjamaah dan kita sudah berusaha untuk merapatkan, dan mungkin nanti entah ada yang nggak sampai rapat itu, maka di sini sudah gugur insya Allah, nggak ada masalah. Yang penting di sini kita sudah berusaha gitu untuk mengajak kawan-kawan supaya sholatnya lurus dan rapat semampunya. Apalagi ketika sholat di kapal pasti kerasa tuh yang ini. Kalau kapal besar kayaknya nggak kerasa deh. Ya kan bentuknya kan nggak beraturan. Iya, nggak beraturan, betul. Kalau untuk masalah nggak beraturannya, maka di sini karena posisi tempatnya memang seperti itu, insya Allah tidak mengapa, tidak ada masalah, insya Allah. Karena memang apa? Memang tempatnya yang seperti itu, tempatnya yang apa? Ya terbatas semua, yang nggak lurus seperti di masjid ya. Maka di sini kita sudah berusaha untuk menegakkan sholat dengan sesuai waktunya dan sesuai dengan sifatnya. Maka insya Allah berikan udzur bagi kita yang mengerjakan sholat ketika di kendaraan tadi, khususnya di perahu atau di kapal. Ya. Cukup? Mungkin itu ya. Insyaallah pagi ini mudah-mudahan yang sedikit ini tadi sebagai tambahan dan juga untuk menguatkan kita kembali supaya memiliki motivasi yang besar, keinginan yang besar untuk mengerjakan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.